Oke, halo yang lagi mendengarkan podcast ini. Masih di Homoboy Podcast bareng Pasien dan Kutut. Hola, hola, hola. Yoi, episode 12 second season finale ya. Asik. Penutupan season 2 podcast kali ini. Kita ngomongin apa nih? Mimpi ya itu, mimpi. Mimpi apa? Mimpi tidur. Iya, mimpi tidur lah, bukannya impian. Bukan, mimpi tidur aja. Kan kalau mimpi tuh kadang suka, kalau nggak rasanya tuh real banget, kayak lu megang sesuatu tuh megang, kalau nggak Bener gitu. iya, megang bener aja kok kayak megang. Terus lu pas bangun kadang suka nyari di mana tuh barang ya, padahal ya nggak ada. Iya kan? Bener. Iya kan, kadang gitu. Atau kadang gini ya, lu mimpi nih. Kesel buat sama orang gitu, kesel banget, kesel. Pas Sampai bangun tuh masih iya, kesel. Kesel ya. Ini orang anjing nih. Iya, padahal kagak salah apa-apa sama lu. Gak salah apa-apa ya, salah cuma di mimpi doang gitu. Iya, cuma salah di mimpi doang. Sering banget tuh. Itu Iya. kalau nggak mimpi pas mau lu ceritain lupa itu bener-bener hilang aja gitu kan. Lupa hilang. Iya, kayaknya ada apa tapi kok gue nggak inget sama sekali tapi kok gitu. Inget, tapi kok tiba-tiba hilang, terus lama-lama lah makin hilang. Iya, bener-bener lupa, lu nggak bisa nyeritain lagi gitu. Bener. Tapi ada beberapa yang emang lu kayak apa ya, mungkin saking memorable-nya jadi terpatri gitu, jadi inget gitu. Iya, tapi biasanya tuh lu nggak inget secara detail lagi. Cuman Cuman gitu. ya sekilas ini ada ini gitu kan. Nah, Jadi nggak full. waktu itu gue pernah tuh baca kalau nggak salah. Jadi apa? Lu tau lucid dream kan? Ya, gue tahu lucid dream. Yang lu bisa ngendaliin mimpi. Bisa ngendaliin mimpi. Gue pernah sekali. Itu kan iya? lucid dream tuh kan lagi nge-hype pas kita SMA deh kalau nggak salah. SMA sama kuliah, Iya. SMA kuliah. Ya 2008-an lah ya, 2008 2007-an tuh lagi suka ngomongin lucid dream gitulah ya dream. Kan. Sampai ada ini, tau gak sih lu yang audio bikin biar lucid dream? Iya. Itu mah zaman kita kuliah kan, kalau audio gituan YouTube zaman naik soalnya. Zaman gue SMP, SMA udah, sumpah. Zaman SMA iya? gue udah ada downloadin gue kayak gitu, gue tes. Ada yang bisa lucid dream dibikin bisa pas mimpi, bisa sampai ada yang bisa sampai ketemu Tuhan, coba. Iya, banyak lah track kayak gitu. Iya, track gitu aneh-aneh lah, atau track katanya bisa kayak make drugs. Ada juga kayak gitu deh yang aneh-aneh. Iya kan? Iya. Gue pernah nyoba dengerin kan. Gue pernah nyobain, kagak ada apa-apanya efeknya. Katanya sih itu tergantung orang. Ada orang yang gampang kesuges, masuk. Ada juga yang enggak. Nah, gue termasuk yang enggak. Aduh, itu lu hilang icon lu tuh. Coba lu ngomong dulu deh. Bukan icon lu hilang biasa. Dah. Kenapa nih? Icon Discord dah. Aman. Oke. Anjir ada aja. Ya udah, enggak apa-apa lah. Lanjutin terus lah, enggak apa-apa. Terus ini apa namanya? Kalau waktu gue pernah baca kan cara biar lu lucid dream tuh paling itu trainingnya yang seharusnya lu lakuin. Ya. Lu abis bangun, lu mimpi, lu tulis semua mimpi lu. Terus bikin kayak diary mimpi gitu. Nanti lama-lama lu jadi inget. Oh, langsung lu tulis baru bangun gitu. Jadi biar nggak ada yang lupa sama sekali gitu. First thing yang lu lakuin udah lu tulis semua. Terus lama-lama tuh ngebangun kuasa lu dalam mimpi gitu. Jadi terus sampai pas lu udah master, katanya. Iya. Ini zaman Kaskus kalau nggak salah gue udah. Berarti bener tahun 2008 2009-an mungkin ya. Iya gitu. Baca gitu, udah sampai lu udah master, udah bener master ini, udah lu tidur pas mimpi bebas mau ngapainnya kayak Inception gitu lah. Tapi susah sih. Gue pernah sekali deh kalau nggak salah ya. Lucid dream gitu. Kalau nggak salah gue pernah sekali deh. Tapi gue tahu nih, ini gue nyadar ini mimpi gitu. Ini mimpi. Jadi kan kalau nggak salah tuh selain yang lu bilang lu tulis kan, namanya mimpinya. Ada juga tuh kalau nggak salah pas lu udah setengah tidur nih, lu harus setengah sadar, ngerti gak lo? Kayak ngebangunin. Iya, kayak ngebangun diri gitu. Jadi maksudnya iya, pernah juga. Bikin kayak lu harus setengah sadar.
akhirnya nanti lu bisa, akhirnya lu pas tidur tuh lu sadar, oh gue lagi di mimpi nih. Gue pernah sekali doang, tapi dia cepet gue nggak tahu. Gue sadar gue mimpi, terus gue sampai lupa gue ngelakuin apa, langsung kebangun. Jadi tuh nggak sempet yang sampai lelap tidur terus gue bisa terbang kemana-mana, teleport gitu. Nggak dapat, gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Temen gue pernah ada, gue nggak tahu sih ini bener. Kan ada juga yang namanya Astral Project. Wih, levelnya naik lagi nih. Naik lagi Astral Projection. Iya kan? Yang Doctor Strange sekali. Yang Astral Projection kan katanya lu bisa kalau lu bisa sampai terbangin lu sih namanya, kayak apa sih sebutannya, roh lu lah, rohnya ya, roh keluar gitu dari kan. Badan. Iya kan, keluar badan, terus katanya lu bisa terbang kemana-mana gitu kan. Di dunia aslinya kan, bukan di dunia mimpi lagi. Iya, bukan di mimpi. Ya. Nah, temen gue tuh pernah katanya, jadi itu dia bangun tiba-tiba, pas bangun kaget gitu kan, terus dia nengok ke belakang, dia ngeliat diri dia. Dia tidur. Jadi itu yang bangun rohnya katanya. Gue nggak tahu lah ini dia bohong apa enggak ya, kita nggak tahu ya. Tapi ceritanya kayak gitu. Terus akhirnya dia balikin badan kan, maksudnya dia tidur lagi, masukin badan rohnya ke badannya tuh kayak nggak mau, akhirnya kebangun. Nggak tahu ya gue kayak gitu bener apa enggak. Gue sih belum pernah ngalamin itu ya. Tapi kalau lucid dream ya pernah itu, tapi cuma segitu doang. Gue nggak sampai yang bisa bikin istana gitu, enggak. Kan lucid dream bisa sampai kayak gitu kan? Iya bener, lu mau ngapain aja tidur, nge-summon apa iya. Bisa. Nah kalau gue seringnya malah gini, soal mimpi serem, ketemu setan misalkan, mau lari aja nggak bisa, wah ya. lari di tempat. Enggak, kalau nonjok nggak ada powernya. Iya itu asli deh. Kenapa ya? Kita mau nonjok nih, kan bisa mimpi berantem, pas mau tuh kayak berat banget ya. Anjing, kok gue culun banget anjing. Pas bangun kesel. Iya bener. Culun banget gue dah. Tuh gue juga gak paham tuh. Kenapa ya? Tapi pasti berat deh. Kenapa ya? Kalau nonjok tuh pasti berat, kenapa ya? Apa mungkin kita beneran gerak di badan kita, beneran gerak kita nonjok, tapi ya karena gak ada tenaganya. Kadang gak ada tenaganya, jadi ya gitu-gitu doang. Iya gak sih? Iya bisa, mungkin gini, iya kan lu. Jadi antara otak lu gitu, ini nggak tahu ya, kita sotoy-sotoyan aja. Iya, sotoy-sotoyan aja lah. Jadi kan otak itu nggak, pas kita tidur kan nggak apa? Ya, nggak mati, nggak shutdown, masih hidup. Tapi kayak hibernate gitu lah, kurang. Iya. Kita nggak bisa gerakin badan, mungkin kayak gitu. Jadi pas otak kita nyuruh badan, tapi belum connect gitu. Jadi kayak, aduh berat banget gitu loh. Kali ya, gue juga. Kali mungkin. Tapi gitu selalu masalahnya, gue nggak pernah berantem. Iya, nggak pernah berantem lu kuat gitu. Nggak pernah. Nggak bisa. Nggak pernah. Tapi kalau lari, gue nggak lambat. Gue kalau mimpi lari kenceng aja. Gue lari aja lambat ya, dikejar apa? Masa sih? Gue lari kenceng tapi random. Kadang-kadang nih lagi dikejar T-Rex, tiba-tiba muncul kuntilanak coba. Iya, sering banget. Random gila kan? Anjing, ini perasaan gue tadi T-Rex, terus pas lu udah sadar itu mimpi, biasanya langsung kebangun. Iya. Langsung bek gitu. Anjing bangun. Gitulah mimpi. Mimpi emang ya. Tapi ngomongin mimpi, lu ada mimpi yang kerasa real banget gak sampai yang tadi lu bilang, yang tadi kita bilang real banget sampai lu masih ingat sampai sekarang gitu? Biasanya gue pernah nih ada. Dan nih mungkin ya. Gue cerita dulu deh. Jadi kemarin baru beberapa hari lalu nih, gue nyoba kan NFT gitu kan, nyoba jual NFT gitu. Nggak, jual NFT tuh maksudnya jual karya digital kan? Iya, jual karya digital di OpenSea. Nah gue coba dulu sebelum gue tidur tuh, gue itu ngetes gitu kan. Coba gue taruh nih. Lu jualin gitu, apaan tuh? Gambar? Jual gambar. Terus? Nah terus iseng-iseng gitu, udah gue taruh. Oke, udah. Gue kasur, tidur siang. Di mimpi tuh langsung nyambung. Tiba-tiba pas gue cek walletnya tuh, wah laku nih. Berapa ya? $400 kalau nggak salah. Gue naruh 0,69 Ethereum kalau. Iya. Nah gitu pas gue udah seneng banget aja. Wah enak banget nih, akhirnya laku nih, bisa buat beli inilah gitu. Terus tiba-tiba pas gue bangun, gue cek laku nggak. Beneran gue cek sampai sempat beberapa menit gitu, gue cek wallet gue lah kok nggak ada. Gue juga mimpi tadi, sama mimpi apa gimana? Gue juga pernah tuh kayak gitu. Aduh,
2 kali gue juga pernah, gue 2 kali mimpi. Jadi lu punya, terus pas di mimpi lu punya, pas bangun lu nggak punya kan, nggak ada. Aduh tuh. Kalau gue PS2 sama PS4. 2 kali PS lagi. 2 kali PS dulu. Gue kan cuma punya PS1 sama PS4 ya, PS3 nggak ada. PS3. Gue pas itu PS2 tuh berarti zaman SMP lah ya. SMP SD SMP lah ya. SD SMP. Jadi gue pengen banget kan, tapi orang tua gue nggak beliin gitu kan. Mereka nggak percaya sama yang namanya game gitu kan. Gak dibeliin, sampai akhirnya tuh pengen banget sampai ke bawah mimpi. Pas di mimpi itu gue lagi main, abis itu gue nge-save kan, kalau PS2 masih pakai memory card ya. Pakai memory card. Terus gue inget banget, gue cabut memory card, gue pegang, terus gue masukin ke meja belajar gue. Anjir detail. Terus gue ngerasa megang tuh memory card banget. Memory card hitam kan, kalau PS1 kan putih, abu-abu gitu kan. Kalau yang 2 kan hitam. Gue ngerasa tuh gue megang banget. Terus gue masukin apa namanya tadi gue bilang, meja belajar. Udah, terus gue bangun tuh. Pas bangun gue cek meja belajar, kok nggak ada memory cardnya. Jadi gue pikir-pikir, ngapain juga nyimpen memory card doang kalau nggak ada PS anjing. Iya kan. Asli itu real banget ya, real banget. Sama aja. Mungkin itu saking kita pengennya, saking kita berharapnya sampai ke bawah mimpi kayaknya. Iya bener, kalau yang kayak gitu kayaknya iya sih. Jadi kan bener-bener itu bener-bener gue kayak, ini lumayan banget ya kalau laku gitu kan. Iya. Terus gak ada ke bawah mimpi. Tapi udah kejual belum? Belum. Sekarang belum. Tapi itu parah sih, maksud gue itu relay itu bener-bener kayak beneran, maksudnya gue beneran sampai kita nggak bisa bedain itu nyata apa mimpi kan. Soalnya kan backgroundnya tuh, ya gue background pas gue ngecek itu emang gue lagi di kamar gitu, bener lagi di kamar, lagi di kasur, lagi tiduran gitu. Makanya pas gue bangun juga sama kan, backgroundnya sama, waktunya juga sama, masih siang, sedetail itu gitu loh. Terus cek aja nggak ada, bete. Anjing. Kalau PS4 gue sticknya. Gimana? Sebelum gue punya PS4 tuh, jadi kan gue lagi pengen itu tuh pas beberapa tahun abis rilis kan, gue punya PS4 kan 2000, udah lama tuh, 2017 tuh kalau nggak salah. Tuh paling pas gue kuliah deh. Gue lupa game apaan ya yang gue lihat ya, gue pengen banget mainin ya, harus punya PS4 karena kan eksklusif. Akhirnya pas gue tidur inget mimpi itu, ya udah gue lagi mainin enak-enak gitu kan. Kalau DualShock 4 kan lo Bluetooth kan, sama kayak PS3 juga Bluetooth kan. Sama itu gue taruh di meja. Habis kelar main, bangun kok nggak ada tuh stick ya. Ada. Anjing, tapi itu rasanya parah. Gue tuh bisa ngerasain rasa sticknya gitu loh. Masih inget. Masih inget rasanya. Kok bisa anjing? Mimpinya jadi menyedihkan banget sih. sedih pas bangun tuh, aduh. Maksudnya tuh kayak elah gitu, ya, kok bukan ya, kok ternyata enggak ya. Padahal kan kita udah ngarep banget gitu kan. Pas bangun tuh nyata. Nah, kalau misalkan yang rada absurd gitu, tapi berasa real, pernah nggak lo? Pernah. Yang kayaknya nggak mungkin banget gitu. Ada 2 gue. Mau gue dulu. Ini dulu deh, yang ini baru banget. Ini baru banget. Ini gua ceritanya lagi di pesawat, ya enggak? Terus udah mulai aneh. Lagi di pesawat. Gue inget gue pakai headset, sumpah. Ini masih beberapa hari yang lalu nih, soalnya gue masih lumayan inget. Gue pakai headset, gue nengok kiri gue, jadi ada kursi kan, kalau pesawat kan yang kanan 2, tengah 3 yang ekonomi ya, kiri 2 lagi kan. Jadi di tengah, pas gue nengok tengah depan kiri gue, di tengah depan gimana sih ngomongnya ya, di kursi depan gue di tengah ada Red Velvet K-pop. Sampah banget ya. Terus yang duduk anjing, gue masih inget nih. Di belakang di yang sejajar sama gua ada Wendy, kalau nggak salah. Anjing detail aja, goblok. Saya sampingnya gua nggak tahu siapa sampingnya ya kan. Manajernya. Ya nggak tahu, mungkin manajernya. Terus di depan gue, di depannya tempat duduknya Wendy ada Jerry sama Irene. Keren. Dua-duanya nengok ke gue, Yerinya senyum-senyum gitu.
Sumpah nyet, sumpah itu real banget, sumpah real banget. Terus kanan, jadi kan gue nggak tahu itu mungkin paling kiri Yeri, tengahnya Airin kayaknya, kanannya gue nggak tahu, Joy mungkin nggak tahu gue, pokoknya gue ingat cuman Wendy, Airin sama Yeri. Ya itulah pokoknya. Iya. Terus di Airin juga nengok, terus tiba-tiba minta nomor HP gue nyet, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Iya. Gue kan, ya kan goblok dong, maksud gue kalau dia bahasa Korea juga gue gak bakal paham dong. Gak bisa paham lah. Iya kan. Akhirnya dia nanya minta nomor HP gue, kaget dong. Aduh, gimana nih gue bilang. Gue mau ngasih nomor HP nih, tapi gue kepikir, gue nggak tahu itu di mimpi gue ya. Gue kepikirannya gini, anjing, kalau ternyata gue punya file bokep gimana? Akhirnya gue buka HP, gue hapus-hapusin itu datanya. Terus akhirnya ngomong, ih lama banget sih ngasih pinjam HP-nya doang gitu kan. Emang kenapa ada bokep? Anjing, kaget gue. Asli, gue hapus-hapusin. Akhirnya gue kasih HP-nya. Pas dikasih sama dia bukan dicatat nomornya, malah dia ngegeledah HP gue anjing. Loh, aduh gimana? Terus tiba-tiba bangun. Tapi pas bangun gue real banget rasanya. Real banget, gue bangun tuh senyum-senyum nyet. Anjing, gue ngeliat air kayak komunikasi beneran. Sumpah, cakep itu cakep gitu. Ih, kayak face to face, cakep gitu anjing. Sumpah, itu tuh gue masih inget pesawatnya tuh lampunya hidup, berarti tuh malam. Terbangnya malam. Gue tuh ada feel AC pesawatnya tuh kayak ada. Real, makanya gue bangun tuh senyum-senyum anjing. Kayak beneran habis ketemu. Wah parah gue. Anjing, goblok banget, ini apaan gue bilang anjing. Padahal gue nggak abis nonton Red Velvet, nggak ada. Nggak lagi ngeliat apa, random aja tiba-tiba gitu. Random aja muncul gitu kan. Nggak ada triggernya. Tapi yang gue bingung kenapa pas gue minta ngasih HP, gue kepikiran takut ada bokep anjing. Makanya anjing goblok banget ya. Anjing, kan bisa aja gue bisa kontak-kontakan sama dia tadinya, walaupun di mimpi doang sih. Tapi gue pernah gitu juga, absurd gitu tentang K-pop-an juga, tapi emang gak real gitu. Iya, gak real. Oh ini tuh parah, gue inget semuanya. Nah ini emang rada gak real sih, cuma udah rada lama kayaknya. Iya. Jadi gue inget cuma potongan doang. Jadi iya, pokoknya sekilas lah ingetnya kan. Sekilas. Nah, gue tuh waktu itu lagi nonton konsernya SNSD. Oke, SNSD. Terus gue berdiri lah di festival ya, berdiri festival ya, ya kan? Iya, berdiri festival. Ya, gue dapat festival, terus festivalnya depan banget. Depan banget apa? Panggung, pagar, gua gitu. Iya. Anjing kedepet-depet dong. Biasanya kan paling kedepet-depet itu. Tuh rusuh. Nah, terus ada si Solhyun. Iya. Solhyun SNSD. Apa ya, kayak eye contact gitu, terus ngajak ngobrol gitu. Kebetulan juga soalnya gue paham gitu dia ngajak ngobrolnya, namanya siapa lo. Terus entah kenapa random, gue nggak tahu tuh mimpi, tiba-tiba gue ini nawarin mie goreng Indomie 1 kardus nih buat kamu bawa ke Korea. Terus gue udah lupa apa lagi pokoknya. Oh gitu, gue entah kenapa goblok, sumpah goblok anjing. Bawa mie goreng gitu, terus gue kepikiran tiba-tiba di konser lu kasih satu kardus mie goreng. Itu dia. Gue bilang, wah ini siapa tau kalau Solhyun suka mie goreng, ntar ngontak gue lagi buat minta mie goreng. Anjing ngarep banget lu bangsat. Kan dia tinggal beli online. Ya pas mimpi aja, terus udah abis itu gue kasih, udah abis itu gue lupa. Anjing. Gak jelas, pokoknya mimpi gitu tuh. Nah tapi tuh kalau berarti kan kayak gitu mimpinya tuh kayak udah ke direct, ngerti gak lo? Iya, udah ada skenario nih gini. Iya. Udah ada skenarionya. Kayak gue juga, maksud gue, ya elah, kalaupun HP gua isinya ada bokepnya, dia nggak mungkin ngecek dong. Kalau langsung gua buka kontak untuk new kontak, kan dia tinggal ngasih nomor HP doang. Betul. Terus dia balikin lagi dong. Kenapa gua kepikiran ke sana gitu? Kayak udah ke direct gitu loh. Iya, skenarionya udah ke situ gitu. Iya, nggak bebas. Kita jadi pemainnya udah. Pemain dah. Kenapa ya? Aduh. Anjing, malu banget. Gua ada lagi nih yang parah. Apa lagi? Jadi ini gue lagi kolam renang nih ceritanya nih. Kolam renang lagi berenang nih. Nggak jorok nih.
lagi berenang, terus tiba-tiba celana gue hilang, celana renangnya, ikut telanjang. Iya. Wah anjing kacau itu, kayak asli gue ngerasa kayak, terus gue mau keluar bingung kan, Lu di dalam kolam masih di dalam kolam, jadi hilang nih, nggak tahu, random celananya hilang dalam kolam, dicari nggak ketemu kan. Gue mau naik ke atas gimana, gue bingung, akhirnya disuruh, gue lupa gimana ceritanya, akhirnya gue naik ke atas tuh gue nutupin itu, anjing bilang, anjing malu banget ya diliatin orang, tapi anehnya orang-orangnya tuh pada nggak yang nggak telanjang gitu, nggak kayak ngajak ngobrol biasa, tapi guanya malu gitu kan gue telanjang, anjing aneh banget, sumpah bilang. Aneh banget. Berarti terdirect kan? Iya, terdirect. Tapi ini nggak, maksud gue ini bukan gue mimpi basah atau gimana ya? Mimpi basah kapan orang nggak ada lawan jenisnya? Gak tau telanjang aja loh. Sering banget tuh, nggak sekali 2 kali itu. Kenapa ya? Oh iya? Iya, beberapa kali anjing mimpi telanjang. Padahal pas gue bangun gue pakai lengkap anjing, celana pakai, baju pakai anjing. Ya aneh banget. Ada. Malu banget lagi. Malu banget anjing. Malunya berasa kan dalam mimpi gitu kan. Malu banget anjing. Tapi padahal orang-orang lainnya tuh enggak ada yang ngegubris gue telanjang gitu loh. Kayak ngobrol sama gue, ngobrol gitu, bilang anjir nih orang pada aneh banget. Anjing parah sih. Nah nih gue baru berapa hari lalu mimpi lu, tapi ini rada itu sih, rada gimana gitu. Lu tahu kan rasanya kalau mimpi basah gitu kan? Ada rasanya gitu kan, Anjing gue udah bakal lagi deh gitu. Gue udah sampai lupa mimpi basah gue ya. Goblok. Dan enggak tahu gue rasanya gimana. Gue juga udah sama, tapi kan gitu lah pokoknya. Nah jadi skenario tuh gue lagi gitu lah sama nggak tahu cewek siapa gitu kan. Lagi udah berkelahi itu apa begulat. Terus tiba-tiba pas sudah mau klimaks ya, bangun. Enggak, tiba-tiba gue inget, anjir ini kan bukan bini gue. Ini gue. Terus akhirnya gimana? Di mimpi langsung gue cabut sebelum. Terus gue siapa? Terus udah nanggung dong. Makanya itu bener udah, lu tahu kan kalau udah gitu. Itu sadar. Anjir ini siapa anjir? Kok gini, kok gue kayak tapi gini? Tapi kalau itu mas standar lah, maksud gue mimpi basah tuh kadang lu juga nggak kenal siapa ceweknya. Lu inget mukanya aja enggak? Nah iya, tapi yang gue anehin tiba-tiba gue sadar lah. Kok biasanya kalau mimpi basah bodo amat kan, hajar lah, wah nih hajar gini. Gue ingat itu lah, kan bukan bini gue, terus gue ngap gue gini sama siapa? Ya kan lu nikah masih baru lah hitungannya, jadi mungkin ke bawah. Mungkin alam bawah sadar kan masih belum masih ke bawah, kan? Padahal kan nanggung. Nah itu dia. tapi beruntung soal siang-siang itu gue tidur siang mimpi aneh-aneh tuh. Tapi nggak jadi mimpi basah. Berarti nggak jadi pas bangun udah biasa aja tuh. Wah, tapi enggak. Tapi kalau gue iya, kalau tidur siang tuh pasti mimpinya aneh-aneh. Mimpi lebih aneh kan? Lebih sering mimpi. Kalau malam iya, tidur malam tuh kadang ya bablas lalu tiba-tiba bangun aja. Soalnya deep sleep kali kalau malam kali ya. Kali ya, gue juga nggak ngerti. Dan biasanya juga nggak enak habis bangun kalau siang tuh. Betul, ya kalau siang habis bangun pusing, kepala berat, bad mood kadang-kadang, nggak tahu gua kenapa. Padahal kan harusnya kan lu istirahat ya. Gue bingung deh. Padahal kan lu direkomendasiin tidur siang. Walaupun cuma 1-2 jam kan. Nggak nyampe mah, cuma 15 menit berapa. Yang penting tidur. Tapi gue kok tidur siang tuh nggak enak banget. Rasanya tuh. Rasanya. Kayak harusnya lu nggak boleh tidur jam segitu. Nggak boleh tidur. Iya aneh banget. Kalau malam tidur lelap, tapi kalau siang tidur emang rasanya nggak. Itu gue mimpi yang akhirin tuh juga siang-siang tuh. Oh. Siang. Kalau malam tuh malah gue sekalinya pun mimpi nggak bakal inget. Kayak gue mimpi nih, tapi gue nggak inget apa. Kadang-kadang tuh. Mungkin karena panjang kali, tidur marlam kan panjang gitu. Iya kali mungkin ya. Kalau ini kan scene-nya cuma sebentar ya di pesawat. Tapi kata orang ya, gue pernah baca di 9gag tuh. Jadi sebenarnya mimpi itu terjadi nggak, kan kita kalau mimpi itu panjang kayak berjam-jam gitu kan. Iya. Padahal cuma hitungan menit doang, dan itu biasanya di akhir tidur doang, bukan di. Aduh, batuk kan gua. Iya benar. Iya benar. Biasanya ya abis lu mimpi lu bangun.
Makanya biasanya mimpi itu cuma di akhir tidur doang, jadi cuma berapa menit doang, nggak sampai panjang lu tidur biasanya. Nggak, kan kalau makanya itu kan kayaknya itu udah setengah bangun otak lu tuh. Iya kali, otak udah mulai kayak booting up gitu, tapi lu masih sadar nggak sadar, kebawa mimpi. Kayak kalau tidur siang tuh kayak mungkin standby kali ya, sleep mode kali ya. Jadi tuh bangun langsung. Jadi tuh otaknya tuh nggak bener-bener mati, istirahat gitu kayaknya. Ibaratnya mau saya digerakin udah bangun lagi loh. Bangun lagi kayaknya. Makanya lebih kerasa realistis. Mimpinya lebih jelas, lebih gampang diingat. Iya, lebih gampang diingat daripada kalau malam iya sih. Tapi kalau yang seingat gua nih, yang gua telanjang itu tuh malam tidur. Malam itu. Gue lupa deh, kayak PS4 mungkin siang kali ya, atau PS2 mungkin siang atau. Tapi yang gue inget, seinget gue sih, kalau yang gue telanjang tuh malam. Tapi kalau yang Airin kemarin itu literally siang sih. Siang itu. Paling gue tidur tuh gue paling nggak nyampe 1,5 jam. Iya, paling sejaman loh. Iya, bangun tuh senyum tapi anjing tuh. Cakep banget lagi. Terus minta nomor gue, bingung gak lu? Sampingnya Yeri senyum-senyum sama gua gitu kan. Tadi itu gua mikir yang senyum-senyum duluan Yeri, gua kira tuh yang minta nomor HP gua Yeri. Masih inget loh gua itu. Jadi mimpi gua mikir dalam hati kan. Gua mikir tuh, oh ini Yeri akhirnya tiba-tiba malah Airin. Plot twist. Loh, kok Airin yang minta nomor HP, kenapa jadi HP gua digerebek anjing. Anjing goblok. Tapi mimpi emang gitu sih. Gitu, ya nggak tahu lah. Deh. Pasti ada penjelasan sainsnya sih. Iya, itu pasti ada. Kalau dejavu bukan ya? Dejavu bukan mimpi ya? Nah itu. Tapi kan rasanya kayak lu inget mimpi kan? Iya, rasanya tuh dejavu tuh. Ya gue nggak tahu. Itu kan ada penjelasan. Ilmiahnya. Ilmiahnya kan itu kan sebenarnya kayak ya di otak lu aja lu ngerasa kayak dejavu, sebenarnya enggak. Karena kan mungkin ada beberapa scene dalam hidup lu yang mirip banget, jadi kesannya gitu, lu dejavu. Iya, patternnya sama. Kalau nggak salah kan gitu diterangin dejavu ya. Tapi entah kenapa tuh kayaknya anjing gue pernah mimpi ini nih. Bener-bener persis sama soalnya. Tapi biasanya sering, tapi biasanya abis kejadian lu baru ngeh itu dejavu. Nggak bisa sebelum kejadian tuh. Sebelum kejadian lu bisa nebak. Sebelum kejadian nggak bisa nebak kan. Udah. Abis kelar nih kejadiannya, baru gue pernah mimpi kayak gini deh kayaknya gitu. Kalau gue enggak, kalau gue malah gini kadang dejavu. Jadi pas kejadian nih, gue begini, pas kejadian sadar, terus abis itu gue jadi kayak 3 step gitu. Pas kejadian tuh gue udah sadar nih. Nah terus pas sadar itu tuh masih bagian dari dejavunya. Abis itu baru nggak gitu loh. Gimana maksudnya? Jadi kan tak gitu. Biasanya kalau tak gue sadar, oh ini dejavu nih. Nah tuh di dejavu gue tuh gue juga ngomong gitu, oh ini dejavu nih gitu. Oh gue nggak kayak gitu. Ini kayak gini. Ini abis ini kayak gini. Biasanya 1 step bener, abis itu udah nggak. Gue nggak nyampe kayak gitu. Gue cuma gitu. Pokoknya pas kejadiannya udah kelar, gue baru keinget. Gue pernah mimpi kayak gini. Iya, nggak ngerti gue. Lo berarti bisa mau nebak masa depan dong anjing. Nah, ya enggak cuma gini doang. Misalnya gue waktu itu pernah waktu itu lagi di jalan, pokoknya gue makan mie ayam gitu, makan mie ayam. Jadi gue sadar, wah nih gue makan mie ayam nih beneran dejavu nih. Terus gue ingat nih, gue kalau ngeliat kiri ada lukisan ini. Pas bener-bener gitu, gue langsung ngeliat ke kiri, bener ada lukisan itu. Tapi di situ udah biasa aja. Gue nggak nyampe kayak gitu sih. Gue pokoknya kejadiannya udah ada nih. Kejadiannya udah terjadi. Sedetik kemudian gue baru ingat, gue pernah nih kayak gini persis. Gitu doang sih. Gue di situ nggak pernah yang kayaknya di kanan ada ini deh, gue nengok. Gue nggak pernah. Atau beberapa detik kemudiannya apa? Itu kan berarti lu nebak. Gitu. Itu kan lu nebak sesuatu yang belum ada dong. Nggak tahu ya. Tapi atau mungkin otak lu udah lihat duluan kali tapi lu nggak ngeh. Mungkin bisa aja. Jadi terkesan lu nebak, tapi sebenarnya sebenarnya lu udah lihat, tapi lu nggak ngeh aja gitu. Mungkin. Abisnya kan itu kayak melawan kodratnya. Nah, iya, kayak gue. Tapi gue sering beberapa, ya nggak sering sih, beberapa kali tuh kayak gitu. Gue nggak pernah jafu gue kayak tadi aja udah. Dan gue pernah sekali nih. Itu dejavu berkali-kali. Tak berkali-kali. Gue sekali doang paling. Itu rasanya buset. Pusing. Kayak
pusing banget kayak anjir nih kenapa nih gue di mana nih kenapa gini. Kayak nyambung mimpi ya, linglung. Abis itu linglung. Gue bener-bener kayak gitu, abis itu gue sampai diem gitu, anjir gue kenapa ya? Jadi lu bingung ini mimpi apa bukan kan? Bener kan waktu gue ini kejadiannya pas gue di jalan nih, gue ngeliat ini, anjir kan ini gini, berarti udah jafu, sampai akhirnya gue duduk, anjir kenapa aneh banget, linglung kayak orang bingung beneran. Iya. Karena lu bingung gara-gara gitu kali. Ya lu bingung karena ini beneran apa mimpi sih gitu kayaknya. Ini realita apa bukan gitu. Ya bang kadang suka gitu sih. Tapi gue belum pernah gue yang javu berturut-turut gitu kan maksud lu. Belum pernah gue. Anjing nggak kebayang sih, pusing sih itu. Wah pusing bener pusing, lu linglung kayak orang bingung. Iya lu bingung. Ini beneran apa enggak sih? Kalau gue bisa nebak gitu kan. Nggak tahu itu mah emang kerja otak aja itu kalau menurut gue mah. Iya, nggak tahu mungkin lagi skip apa gimana gitu kan. Ya itu sama kayak kalau menurut gue kayak mirip ke skip. Pernah nggak lo ke skip? Iya, kalau skip kan betul lu hilang gitu kan. Kok gini gitu kan. Ingatan yang beberapa detik yang tadi kok kayak hilang gitu kan. Hilang gitu. Iya. Itu kalau itu gue pernah. Iya, kalau skip ya gue skip ya, gue pernah. Lumayan lah. Iya, kalau skip gue pernah, tapi kalau yang deja vu berturut-turut enggak. Wah jangan sampai itu, wah gak enak banget rasanya. Emang gak enak rasanya pasti. Kebayang gua, maksud gua jadi lu bingung kayak anjing ini yang mana nih, bener gak sih? Iya, ini kenapa gini gitu kan. Sama ini mungkin itu kayak ini ya. Mungkin lu kayak lu pernah ngeliat ada orang apa sebutnya yang dikerjain gitu gak sih? Jadi dikerjainnya tuh parah banget emang. Jadi gimana? Gue pernah lihat satu itu, gue nggak ngerti sih, otaknya mungkin muter tuh pasti. Jadi dia bikin tuh ada orang turun lagi nunggu bus. Jadi yang dikerjain tuh orang lagi nunggu bus nih. Ada satu orang datang ke dia, tiba-tiba minta dibenerin dasi. Katanya dia mau interview kerja, akhirnya dibenerin lah dasinya. Jadi ada dua orang nih yang ngerjain dia nih. Ada yang benerin dasi, ada di kanan satu orang yang sama. Udah kayak gitu. Abis itu datang lagi orang yang naik bus. Dia masih nunggu busnya kan. Orang yang dikerjain ini. Datang lagi orang yang sama persis minta dasi berulang-ulang. Sampai tiga kali dia udah bingung tuh. Akhirnya kabur lari, akhirnya dikejar, dibilang itu dikerjain itu tapi prank. Itu kalau panik pasti karena anjing ini kok gini gitu kan. Itu kalau nggak dikasih tahu itu prank bisa gila kali. Bisa gila ya mungkin. Karena otak lu kan bingung kan, itu kok prosesnya nggak bisa ngeproses, kok bisa berulang-ulang sama, diprosesnya gimana? Wah parah. Kayak glitchnya. Ini serem banget sih. Gue kalau dikerjain kayak gitu terus nggak dikasih tahu itu prank, mampus gue. Bingung gue. Parah. Itu bahaya tapi prank kayak gitu tuh pokoknya kalau lo mau ngeprank kayak gitu kasih tahu abis itu jangan enggak. Jangan enggak. Bahaya anjing. Takutnya dia kan mikir yang enggak atau gimana. Iya. Parah anjing, kocak. Tapi kocak anjing, lihat anjing nih pranknya gila anjing, niat gila anjing. Jadi kalau nggak salah tuh yang meraninnya tuh orangnya kembar. Iya. Orangnya kembar gitu aja. Iya, soalnya nggak logikanya gini, si orangnya naik bus ke kanan, nggak mungkin dia muter balik karena kan di dalam busnya kan nggak berhenti iya kan. Iya, nggak mungkin kan. Jadi tuh kembarannya datang naik mobil dari situ masuk lagi. Jadi orangnya emang beda. Jadi bukan orang yang sama. Bukan orang yang sama. Iya, bukan orang yang sama. Wah anjing Jip. Pas gue ngeliat anjing, gue ngebayangin kalau gue dikerjain kayak ini mati sih gue kalau nggak dikasih tahu anjing. Lari orangnya. Pasti lari sih. Panik. Terus orang yang kanannya lebih anjing lagi. Ini bukannya udah 3 kali ya? Anjing banget sumpah. Gue lupa itu prank apa ya. Kalau nggak salah prank YouTuber Korea deh. Ada deh, parah banget anjing. Tapi pranknya keren sih, maksud gue. Ya keren lah pranknya. Bukan yang nyakitin, bukan yang nyakitin gitu, nggak yang bahaya. Tapi bahaya mental iya mungkin kalau nggak dikasih tahu. Anjing. Itu pasti pusing tuh, gue yakin. Ya kayak lu di Javu aja pusingnya tuh pasti gitu. Nggak bisa ngeproses, otak kayak nggak nyampe anjing. Jadi lu bertanya-tanya tapi nggak ada jawabannya. Kok bisa gini? Iya, kok bisa gini gitu. Terus yang ngalamin lu doang lagi kan?
Mau curhat kemana anjing? Anjing. Mimpi. Gila. Lo ada cerita lagi gak? Udah habis, mimpi susah kan dikumpulinnya sih. Iya emang gampang, susah diinget. Itu yang gue inget tuh yang bener-bener yang gue inget doang. Udah gue gak ada lagi yang gue inget lagi. Paling sisanya tuh yang gue keinget tuh kayak dikejar T-Rex, tiba-tiba ada kuntilanak loh. Mimpi gak jelas. Gue bingung ceritainnya juga nih, mimpi gak jelas kayak gitu. Atau lagi makan mie ayam tiba-tiba berubah jadi nasi goreng. Ada aja tuh anjing. Mimpi aneh banget, lo lagi makan mie ayam nasi goreng, tadinya pakai garpu jadi pakai sendok anjing. Ada tuh, tapi gue nggak tahu juga nih plotnya gimana nih mimpi, gue lupa. Tahu itu cuma poin-poin dong. Iya, poin-poinnya aja yang aneh-anehnya doang. Dulu gue juga pernah ini ya, mimpi cuma dikit banget kayak mimpi pas gue masih SD nih, gue inget banget, soalnya serem banget. Gimana? Gue dikejar ondel-ondel. tapi terlalu gue dikejar ondel-ondel. Lu biasa kalau ondel itu rame kan, komplek rame, Iya. Ini sendiri. Di komplek tuh sendiri doang, bener-bener sendiri kayak itu. Tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba gue dikejar ondel-ondel. Gue masuk ke rumah om gue, gak ada orang. Gue sampai ngumpet di kolong itu, di kolong kasur. Anjing tuh ondel-ondelnya masih nyamperin. Masih nyamperin aja, waduh. Gue gak pernah lo kalau dikejar satu doang, pasti itu berubah-berubah yang ngejar gue. Misalkan ya kayak tadi, kayak T-Rex tiba-tiba kuntilanak, tiba-tiba jadi apa, terus gue loncat, pas loncat ke jurang tiba-tiba lah kok di tempat lain gitu apa berantakan gitu. Mimpi absurd. Iya. Kalau malam tuh biasanya berantakan, jarang banget gue mimpinya lurus gitu doang. Itu doang paling mimpi kayak ketemu Airin, mimpi PS4, PS2. Lu PS2 enggak dapat lah, untuk PS4 dapat anjing. Sampai bawa mimpi. Kesian gua kadang-kadang anjing gua sampai bawa mimpi gini saking pengennya. Parah banget. PS2 tuh enggak kesampean tuh anjing. Gua survive menahan enggak punya PS2. PS2 malah punya, PS3, PS4 yang enggak punya gua. PS3 kan, tapi lu kan sempet main punya sepupu katanya. Oh iya, minjem, gua minjem. Gua jauhnya terakhir PS1 udah langsung komputer, baru PS4. PS5 gak tahu, pengen sih. Ntar lu PS5 lah, harus lah. Anjing pengen sih gue PS5 sih, kacau. Asli. Kacau. PS5. Ya, gue PS5 belum pernah sampai mimpi. Berarti belum ada game yang gue pengen mainin banget. Belum ada berarti. Belum ada, untung. Jangan sampai lah bawa mimpi, kesian banget anjing umur segini mimpinya mimpi PS5 gitu. Yang bagus kayak apa? Yang bagus kayak apa? Mimpi PS5 anjing kayak anak bocil. Ya udahlah, kita kelarin aja sini lah. Oke. Dah. Berarti kita sampai jumpa di season depan. Asik. Season 3 ya. Iya. Ini season 2 final. Bakal ada perubahan sih, enggak tahu gimana tapi masih kita pikir. Lihat aja nanti. Lihat aja nanti kalau gitu mah. Ya udahlah, kita kelarin sini, tutup sini. Ciao dulu. Ciao.